Wak, aman Wak. Subscribe lah Wak. Biar amannya aman Wak. Jangan tak subscribe Wak. Nanti tak aman-amannya Wak. Oke Wak. Hari ini awak mau bawa kalian menjelajahi salah satu tempat yang penuh sejarah di Pulau Bintan, yaitu Museum Bahari Bintan. Ini bukan museum biasa, Wak. Di sini tersimpan kisah panjang tentang kejayaan maritim Melayu, kehidupan suku laut, jalur perdagangan dunia, kedatangan armada Laksmana Cheng Ho, sejarah kelong, sampai legenda perahu lancang kuning. Pendek kata Wak, kalau dinding museum ini boleh bercakap, mungkin dia dah jadi YouTuber sejarah Wak. Jadi siap-siap Wak, kita nak berlayar ke masa lalu. Jangan lupa duduk manis, kopi siapkan, cemilan siapkan, karena perjalanan ini lebih jauh dari hubungan yang cuma kita lihat nanti saja. Jadi Wak, Bintan sejak berabad-abad dulu bukan sekedar pulau biasa. Letaknya sangat strategis di jalur perdagangan internasional, dekat dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Artinya, kapal-kapal dari Arab, India, Tiongkok, bahkan Eropa pernah lalu lalang di kawasan ini. Museum Bahari Bintan menjadi saksi bahwa masyarakat Melayu Bintan hidup sangat dekat dengan laut. Laut bukan sekedar tempat mencari ikan, tapi jalannya ekonomi, pertahanan, budaya, hingga identitas. Di museum ini, kita boleh lihat alat tangkap tradisional, perahu, sejarah pelayaran, hingga budaya pesisir. Jadi kalau ada yang bilang orang Melayu cuman pandai pantun, kalian wajib jawab Wak, nenek moyang kami itu pelaut handal. Kalau orang dulu salah arah di laut, mereka tengok bintang. Kalau orang sekarang salah arah, tengok Google Map pun tetap mutar-mutar Wak. Itulah Wak, hebatnya orang dulu Wak. Sini kita melihat ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang laut. Nah, orang laut itu tidak terlepas dari melakukan ritual semah. Semah. Nah, semah itu artinya melakukan tradisi melepas sesuatu itu dengan harapan. Nah, semah itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah semah laut. Bagaimana mereka melepaskan sesaji ke laut dengan harapan agar penguasa laut itu memberikan keselamatan pertama terhadap mereka di laut, terus memberikan rezeki yang banyak mereka di laut, sehingga memudahkan mereka juga beraktivitas di laut. Nah, mereka melakukan pelepasan itu di saat air surut. Begitu dilepaskan, barang yang dilepaskan itu hanyut ke laut. Artinya, barang sesaji mereka diterima oleh penguasa laut. Kalau mereka melepaskan di waktu air pasang, barang itu kembali ke darat, dianggap penguasa laut menolak. Tidak menerima ya. Nah, kalau ini nasi Pak berarti Pak. Yang kedua adalah meminta sesuatu hal yang baik. Salah satu contoh, mereka ini tinggal di laut, otomatis saat mereka mau memasak, mereka butuh kayu bakar. Nah, di saat mereka naik ke daratan, ternyata sepulang daripada daratan, yang mengambil kayu bakar ternyata sakit. Apakah sakit luka atau sakit demam? Nah, di samping mereka, misalnya kalau sakit luka, mereka selain melakukan pengobatan dengan akar-akar dan dedaun, mereka juga melakukan semah. Nah, kalau seandainya mereka menganggap itu terkena dampaknya dari batu besar, mereka akan menaruhnya di batu besar. Kalau terkena dampaknya dari pohon besar, mereka taruh di pohon besar. Nah, yang ketiga,
adalah terkait black magic dan white magic. Bila mana ada keluarga kena black magic, mereka akan melakukan ritual dengan melepaskan perahu yang ada bonekanya ke laut agar supaya si sakit itu bisa sembuh. Jadi kayak pengganti yang sakit lah ya. Pengganti yang sakit. Oke. Jadi Wak, jauh sebelum pelabuhan modern berdiri, suku laut atau orang laut sudah ada lebih dulu Wak, menjaga perairan Bintan. Mereka hidup berpindah-pindah di laut menggunakan sampan dan perahu kecil. Kehidupan mereka sangat bergantung Wak, pada laut. Mereka menangkap ikan, mencari hasil laut, dan menjadi navigator ulung. Hebatnya Wak, mereka boleh membaca arah angin, gelombang, dan perubahan cuaca hanya dari alam. Kalau kita sekarang lihat cuaca dari aplikasi Wak, mereka cukup lihat dari langit dan air. Suku laut juga punya peran penting dalam kerajaan Melayu, dahulu sebagai penjaga jalur perdagangan. Bisa dibilang mereka ini satpam laut Wak, paling berpengalaman. Kalau suku laut disuruh jadi driver online, mungkin ratingnya 5 bintang terus Wak, karena hafal semua jalur laut yang ada di Bintan. Pak, jadi ini suku laut zaman dulu yang sedang cari ikan gitu Pak? Ya, ini berdasarkan dengan aktivitas mereka. Ini adalah mereka menombak. Lomba. Nah, aktivitas menombak ini biasanya mereka akan menombak ikan. Nah, salah satunya adalah ikan Dugong yang mereka buru pada masa itu. Nah, dugong ini mereka anggap adalah makanan spesial bagi mereka. Bila mana mereka dapat makan dugong, seperti ada energi baru yang tergantikan. Jadi ada dua jenis hewan laut yang mereka makan. Mereka anggap ada hal yang spesial adalah dugong dan penyu. Dugong dan penyu. Namun sekarang mereka sudah mengerti bahwasanya penyu dan dugong ini dilindungi. Jadi Wak, salah satu alasan pentingnya Bintan adalah kedudukannya di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka sejak dulu adalah jalur perdagangan tersibuk di dunia. Ini bagian dari jalur sutra maritim Wak. Jadi kapal-kapal besar membawa sutra, rempah, keramik, emas, dan budaya. Bintan menjadi titik persinggahan penting. Pada abad ke-15, armada besar Laksmana Cheng Ho dari dinasti Ming melintasi kawasan ini. Cheng Ho bukan sekedar pelaut biasa Wak. Dia diplomat, penjelajah, dan simbol hubungan antar bangsa. Armadanya sangat besar dan canggih untuk zamannya. Kedatangannya membantu memperkuat perdagangan dan hubungan damai antara Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan Melayu Wak. Bayangkan Wak, saat dunia lagi sibuk perang, Cheng Ho datang membawa perdagangan dan persahabatan. Itulah sebabnya jalur Laut Melayu sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Jadi, kalau Cheng Ho hidup di zaman sekarang, mungkin subscribe YouTube-nya sudah jutaan Wak, karena kontennya travel vlog 7 samudra. Betul tak Wak? Ya betul lah Wak. Pak, jadi ini kapal apa nama dia Pak? Di sini kami pamerkan miniatur kapal Laksmana Cheng Ho. Bagaimana memberitahu kepada masyarakat bahwasanya Laksmana Cheng Ho dulu pernah melewati Selat Malaka. Dan sebelum Cheng Ho ini sampai ke Tanah Jawa, ke Sulawesi. Nah, Cheng Ho ini dia berdagang. Nah, yang dia bawa adalah kain-kain dan sutra. Gitu. Makanya selain Cheng Ho juga ada kapal-kapal yang lain dari Eropa. Di saat mereka datang itu dinamakan jalur sutra. Oh, inilah istilah jalur sutra itu dari sutra, sini. karena mereka membawa pakaian dan sutra-sutra, maka disebutlah jalur sutra. Oke, kalau untuk dia dempet di Bintan tuh posisinya dekat mana Pak? Kalau untuk dempet di Bintan, kebetulan mereka hanya melewati. Oh, melewati. Nah, seiring waktu, apakah cuaca angin kencang, mereka akan hanya berlabuh.
Berlabuh sebentar, Berlabuh habis itu sebentar. lanjut lagi lah gitu ya. Sebentar lanjut lagi. Nah, di saat mereka pulang, mereka membawa rempah-rempah. Nah, itulah disebut dengan jalur rempah. Jalur rempah. Oke. Nah, adapun waktu yang mereka datang itu di antara bulan April sampai September. Ya karena belum musim utara waktu itu ya Pak. Belum musim angin. Di saat pulang mereka September sampai November. Oke. Nah, terjadinya kapal tenggelam di laut kita ini di saat mereka tidak bisa melewati karena angin sudah keburu datang, maka terjadilah kapal tenggelam. Jadi akhirnya kapal ini tenggelam di sini Pak? Tidak. Oh tidak? Tidak. Yang kapal tenggelam itu kapal dari Eropa. Oh gitu. Kenapa terdapat keramik-keramik dari Cina? Karena sebelum mereka pulang, mereka menempah dulu keramik Cina yang akan dibawa pulang ke Eropa dan akan diperdagangkan di Eropa. Ditempahnya di Cina. Di Cina. Di Cina. Oh. Ada satu budaya penting masyarakat pesisir Bintan, Wak, yaitu kelong. Kelong merupakan struktur kayu di laut yang digunakan untuk menangkap ikan. Dibangun di atas perairan strategis, kelong memanfaatkan arus dan pasang surut, Wak. Bagi masyarakat Melayu pesisir, kelong adalah bukti kecerdikan lokal. Ia bukan sekedar alat menangkap ikan, tapi juga tempat tinggal sementara, pusat ekonomi, bahkan menjadi simbol ketahanan hidup. Dari generasi ke generasi, kelong menjadi salah satu bagian penting dari budaya di Bintan, Wak. Nah, kalau sekarang, Wak, kelong itu bukan dijadikan tempat untuk menangkap ikan aja, tapi kelong juga dijadikan destinasi wisata. Jadi, Wak, kalau dulu tempat kerja, sekarang menjadi tempat healing. Pak, ini ada kelong apung sama kelong caca. Ya. Apa tuh bedanya kira-kira, Pak? Kalau dulu kita untuk daerah kedalaman 14 sampai 17 meter itu kita menggunakan kelong caca. Namun seiring waktu kan butuh ukuran kayu yang panjang. Panjang, betul. Nah, untuk hutan kita sudah tidak ada lagi kayu yang panjang. Nah, sehingga beralihlah kepada kelong apung. Nah, kelong apung ini hanya butuh kayu paling panjang sekitar 5 meter, mudah cukup. Kalau untuk kelong caca dia butuh sekitar 21 meter sampai 25 meter. Baru ada drumnya situ ya Pak? Nah, pasangin drum supaya ini bisa kita pindahkan. Nah, kalau jaring ini Pak? Kalau jaring ini pukat. Nah, kenapa sampai dikatakan kelong? Karena oleh jaring inilah. Kelong itu bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Cina, yang artinya pasang keliling. Pasang keliling, kelong itu pasang keliling. Pasang keliling. Nah, karena dia pasangnya keliling, maka disebutlah kelong. Jadi nama kelong sendiri itu sebenarnya dari bahasa Cina. Bahasa Cina. Yang kita adopsi sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Dan pada masa itu juga Cina yang menerima hasil tangkapan kita. Ikan bilis itu. Dulu kelong hanya mengambil ikan bilis. Berarti tetap sama kayak sekarang ya Pak? Orang kita yang mancing, habis itu dijual ke Cina. Kalau kita bicara sejarah maritim Melayu, Wak, tak lengkap kalau kita tak bahas Lancang Kuning. Perahu ini menjadi simbol kebesaran Melayu. Dalam budaya Melayu, Lancang Kuning melambangkan kemuliaan, kekuasaan, dan kehormatan. Namun, di balik sejarahnya ada juga kisah mistis, Wak. Konon cerita, kapal ini sering dikaitkan dengan pantang larang. Awak kapal harus menjaga sopan santun, kejujuran, dan rasa hormat terhadap laut. Jika sombong atau melanggar adat, dipercaya bencana akan datang, Wak. Walaupun unsur mistisnya berkembang dalam cerita rakyat, point of view-nya adalah laut harus dihormati, Wak. Karena laut bukan hanya sumber rezeki, tapi juga kekuatan alam yang besar. Lancang Kuning mengajarkan bahwa kejayaan harus disertai adab. Makanya Wak, kalau naik kapal jangan banyak gaya. Nanti ombak kasih review buruk, baru demam Wak. Betul tak Wak? Ya betul lah Wak. Ini kapal Lancang Kuning ya Pak ya? Ya, ini kapal Lancang Kuning yang dipergunakan oleh Kerajaan Melayu terdahulu.
Nah, untuk lancang kuning ini ada beberapa bagian yang kita sebut. Nah, di situ disebut lancang kuning. Kenapa dikatakan lancang kuning? Ada bagian depan yang terdepan. Nah, biasanya bagian terdepan kepada perahu atau kapal itu adalah sau. Sau, oke. Sau. Nah, karena sau ini udah di depan, ada lagi yang di depan, makanya dia disebut lancang. Karena lancang ini berwarna kuning, maka disebutlah lancang kuning. Nah, dari bagian-bagian dari perahu atau kapal itu seperti sau, terus yang di bawah itu namanya lunas, terus yang di samping ini yang warna putih itu namanya pisang-pisang. Nah, yang kecil garis tegak-tegak itu namanya gading. Gading. Ya, ini bentuknya seperti gading gajah, makanya disebut gading. Berarti Pak, waktu zaman kerajaan kayak Dayang Celak, Dayang Marewa, apakah menggunakan kapal lancang kuning juga? Kalau waktu Dayang Celak itu sudah tidak ada lagi kapal lancang kuning. Dia cukup menggunakan perahu-perahu Melayu lainnya. Berarti kapal ini sebelum era Dayang Celak? Sebelum. Oh. Jadi Wak, Museum Bahari Bintan bukan sekedar tempat menyimpan benda lama. Ini adalah rumah sejarah maritim Melayu, Wak. Dari suku laut yang tangguh, jalur sutra dunia, Cheng Ho sang penjelajah, kelong tradisional, hingga legenda lancang kuning. Semua menunjukkan bahwa Bintan punya peran besar dalam sejarah Nusantara dan dunia. Bintan bukan sekedar pulau wisata, tapi pusat warisan bahari yang luar biasa. Jadi kalau Wak berkunjung ke Bintan, jangan cuma cari pantai dan siput aja ya Wak, tapi datang juga ke Museum Bahari. Supaya pulang bukan cuma bawa foto aja Wak, tapi juga ilmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Wak, karena belajar sejarah itu penting, supaya kita tahu nenek moyang kita bukan kaleng-kaleng. Terima kasih ya Wak sudah nonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wadidaw.